Sebelum aku berusia 18 tahun, kakakku selalu bantu aku mengeringkan rambut. Karina berkata untuk mengenang masa lalu. Setelah berusia 18 tahun, aku berpikir kalau sudah dewasa. Jadi aku tidak membiarkan mereka bantu mengeringkan rambutku lagi. Kakak-kakaknya sangat menyayanginya. Dia merasa bahwa punya beberapa kakak laki-laki seperti mereka itu membuatnya seperti punya pasangan yang dia bayangkan. Meskipun terkadang dia tidak kesal karena kakak-kakaknya terlalu protektif. Tapi Karina sangat menyayangi mereka. Karina tidak bisa berhenti bercerita tentang dirinya dan apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Contohnya ketika dia masih SMP, ada beberapa anak laki-laki yang menyukainya dan kakak Karina tahu. 2 hari kemudian bahkan semua teman sekelas laki-laki di sekolah itu tidak berani menatapnya. Dan ketika Karina kuliah, dia menemukan bahwa kakak keduanya menjadi dosen dari 2 atau 3 mata kuliah wajib. Oleh karena itu Karina pergi dari rumah setelah lulus. Untungnya dia adalah anak yang cukup rajin sehingga tidak butuh diberi uang dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Kevin yang membantunya mengeringkan rambut tetap diam sambil mendengarkan Karina bercerita tentang dirinya dan kakaknya. Dia mengerti kalau Gushen dan kakak-kakaknya sangat menyayangi Karina. Setelah beberapa saat, Karina berkata, "Hei Kevin, ceritakan masa lalu kamu dong." Saat mengatakan itu, Karina teringat kalau terakhir kali kakaknya meminta Kevin untuk bercerita tentang masa lalu tapi ditolak. "Tidak ada yang perlu diceritakan," kata Kevin acuh tak acuh. "Oh gitu," Karina mengangguk dan tidak bertanya lagi. Kevin berkata, "Ayahku adalah putra tertua dari keluarga Libra, grup Libra Kota Besi. Keluarga River juga punya bisnis dan seharusnya kamu pernah dengar tentang grup Libra." "Ya aku tahu," jawab Karina. Kevin berkata dengan nada datar, "Skate itu ayahku sedang berjuang untuk mendapat hak warisannya. Ketika aku masih kecil, Fajar sengaja culik aku untuk menjatuhkan ayahku. Dia mau membunuhku, tapi aku selamat. Setelah diculik, aku lupa tentang orang tuaku dan dibawa pergi. Kemudian aku masuk ke dalam organisasi ilegal dan dilatih oleh mafia. Pelatihan itu hampir membuatku mati. Tapi untungnya aku masih bertahan hidup dan menemukan bakatku di bidang kedokteran." Masa lalunya benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan oleh Karina. Awalnya dia berpikir kalau Kevin dibesarkan oleh panti asuhan atau orang tua angkat, lalu kuliah kedokteran dan menjadi dokter eksklusif seorang mafia setelah lulus. Tapi Karina tidak menyangka kalau Kevin yang masih kecil sudah melalui banyak hal yang mengerikan. Untungnya dia masih selamat setelah mendapatkan pelatihan dari mafia dan menggunakan keterampilan medis terbaiknya untuk keluar dari lingkup organisasi itu. Pasien terakhir yang aku rawat adalah Ahri atau bisa disebut Lucinta Sealer, karena dia akhirnya aku mengenal Nana. Lalu Kevin bercerita kalau Lucinta adalah pria yang melakukan operasi dan menjadi semel. Lucinta terlibat cinta segitiga antara Kina dan Ezra. Lalu setelah itu Kevin melakukan detoks obat pada Kina selama bertahun-tahun dan dia menceritakan semua yang dia ingat sampai sekarang. Ketika dia bercerita, Karina sesekali bertanya dan menunjukkan bahwa dia mendengarkan dengan seksama. Waktu berlalu tanpa disadari. Setelah Kevin selesai bicara, dia menyadari kalau sudah hampir jam 2 pagi. Sudah larut malam. "Good night," Kevin membungkuk dan mencium keningnya. "Good night," Karina mengangguk dengan linglung. Terlihat jelas kalau dia masih belum pulih dari masa lalu yang diceritakan Kevin. Beberapa detik kemudian, Kevin masih melihatnya duduk diam di kursi. Lalu dia menggendongnya dan berjalan ke tempat tidur. Aduh, Karina sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat memegang jubah mandinya. "Kamu mau ngapain?" "Tidur," dia berbicara dengan singkat dan jelas. Kamu. "Ini kamarku," Karina mengingatkannya dengan gugup. Sial. Dia tidak akan serius dan benar-benar ingin menyelesaikan masalah dengannya, kan? Kevin meletakkannya di tempat tidur. "Aku tahu kok." Begitu menyentuh tempat tidur,
Karina langsung masuk ke dalam selimut dan berguling 2 kali untuk membungkus dirinya seperti kepompong ulat sutra. Dia berkata, "Tolong tutup pintunya ketika kamu keluar ya, makasih." Detik berikutnya dia melihat Kevin berbaring di sampingnya. Karina sangat gugup dan takut sehingga dia hampir berteriak, "Kevin, kamu bilang tidak akan sentuh aku tanpa persetujuanku." "Memangnya aku sentuh kamu?" Kevin bertanya. "Sekarang tidak sih?" Karina bergeser ke sisi lain, mencoba menjauhkan diri darinya. Kevin menariknya dengan satu tangan. "Aku agak kedinginan dan malam ini aku harus peluk kamu supaya tetap hangat." Karina sangat bodoh kalau percaya akan kebohongannya. Sialan, pria ini tidak pandai berbohong dan seperti sedang membohongi anak berusia 3 tahun. Padahal rumah Karina dilengkapi dengan penghangat di bawah lantai, dan jika masih dingin dia juga bisa menyalakan penghangat ruangan. Ketika penghangat lantai dan kamar suhunya dinaikkan sampai maksimal, bahkan terasa seperti musim panas. "Dingin? Mana mungkin? Kenapa tidak sekalian saja bilang ada hantu di kamarmu? Terus kamu takut hantu dan tidak berani tidur sendiri." Karina mengeluh dan memutar matanya. "Oke. Aku takut hantu," katanya. Karina berkata, "Kamu tidak tahu malu ya? Nanti kita akan menikah dan tidur bersama. Lebih baik biasakan dari sekarang supaya nanti kamu tidak canggung," kata Kevin. Karina mendapati kalau pria itu tidak menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak bilang akan menikah denganmu nanti." "Atau kamu tentang pernikahan dengan hantu?" Kevin tiba-tiba bertanya dengan serius. Kevin sebenarnya hanya ingin menakut-nakutinya dan tidak serius mengatakan itu. "Kamu jangan aneh-aneh, ah." Karina sangat takut sehingga dia memegang selimutnya dengan erat. Detik berikutnya dia tiba-tiba jadi tenang lagi. "Atau kamu pernah dengar istri cantik yang lari dengan anaknya?" "Belum pernah dengar," Kevin menjawab dengan sangat jujur. "Aku akan kasih tahu kamu," Karina berkata seperti seorang dosen. "Artinya kalau di masa depan aku hamil dan kamu berani buat aku marah, aku akan ambil bayinya dan bersembunyi di tempat yang tidak bisa kamu temukan, ngerti?" "Aku tidak akan buat kamu marah," kata Kevin dengan serius. Karina menambahkan, "Wanita hamil itu mudah marah, tahu kan? Mungkin saja suatu hari aku tiba-tiba kesal denganmu dan kabur dengan bayi." Kevin berpikir sejenak. Setelah beberapa saat dia berkata, "Kalau kamu melakukan itu, aku akan patahkan kakimu dulu dan kemudian menyembuhkannya lagi ketika kamu punya bayi." Karina tercengang dan bingung dengan pola pikirnya. Sialan, jangan-jangan pria ini sakit jiwa, butuh waktu lama untuk memulihkan tulang yang patah. Terus aku jadi cacat, pakai kursi roda seumur hidup. "Kamu gila ya? Aku akan sembuhkan dan kamu tidak cacat." "Seharusnya sih sembuh selama 3 atau 4 bulan, kata Kevin dengan yakin. Karina berkata dengan marah, "Bukannya seharusnya kamu bujuk aku supaya amarahku reda?" "Ya baiklah," Kevin berpikir sejenak, "aku akan coba yang terbaik." Karina berkata dengan marah, "Bukannya seharusnya kamu bujuk aku supaya amarahku reda?" "Ya baiklah," Kevin berpikir sejenak, "aku akan coba yang terbaik." Karina teringat apa yang dikatakan bahwa Kevin masih mau dibujuk dan dia tahu kalau tidak bisa mengandalkan Kevin untuk membujuknya, jadi lebih baik meredakan amarahnya sendiri. Karina berkata, "Kayaknya aku tahu kenapa kamu jomblo lebih dari 30 tahun." Kevin merasa bahwa apa yang dikatakannya akan menghinanya, jadi dia berinisiatif mengatakan, "Dulu aku pikir wanita itu merepotkan dan tidak ingin punya pacar. Terus kenapa sekarang kamu tidak mikir gitu?" Karina memelototinya. "Sekarang aku juga masih mikir kalau wanita itu merepotkan kok." Ketika bertemu dengan tatapannya, Kevin menambahkan, "Tapi kalau cuma masalah sepele gak apa-apa, aku suka kok." Pipi Karina langsung terasa pangs dan kenapa tiba-tiba pria itu menggombal. Dia mengalihkan perhatiannya dan berkata, "Kembali ke topik tadi. Alasan utama kenapa kamu single dan tidak cari pacar itu karena kamu tidak bisa menemukannya. Jelaskan padaku."
karena melihat dia tetap bersikeras dan Kevin hanya bisa mengikutinya. Itu karena kamu tidak tahu cara membujuk orang. Karina berpikir kalau pria ini perlu banyak belajar karena dia selalu berkata dengan kejam. Sket seorang gadis cari pacar. Kebanyakan dari mereka suka pria yang ramah hanya di depan pacarnya dan bisa membujuk orang. Dia sengaja menekankan kata hanya di depan pacarnya untuk mengatakan bahwa Kevin hanya boleh ramah pada dirinya dan bukan ke semua orang. Kevin mengerti apa yang coba diungkapkannya, tapi masih sengaja berkata, "Aku tidak bisa bujuk orang tapi aku tetap punya pacar tuh. Percaya atau tidak kalau aku akan menendangmu keluar sekarang?" Karina berpura-pura mengancam. "Yang ingin aku katakan adalah kalau kamu itu spesial," kata Kevin dengan tenang. Karina tersedak. Bisakah dia tidak mengatakan terlalu belak-belakan dan jangan membuatnya terkejut? Keduanya mengobrol sebentar, tapi akhirnya Karina tidak bisa menahan rasa kantuknya dan tertidur. Kevin menatap wajah tidurnya yang terlihat damai dengan tatapan lembut. Telapak tangannya membelai pipi Karina, kulitnya terasa lembut dan halus. Dia berpikir lebih baik menyentuh kulitnya daripada sutra mahal, kulitnya putih dan terlihat sangat cantik. Mungkin karena memakai produk skincare, sehingga Kevin bisa mencium aroma samar di wajahnya. Kevin merasa geli ketika melihatnya yang membungkus dirinya seperti kepompong ulat sutra. Dengan lembut Kevin menariknya keluar dari selimut, menarik Karina ke dalam pelukannya, mematikan lampu, mencium dahinya sebelum akhirnya tidur. Sudah lewat dari jam 9 pagi, ketika Karina bangun dengan linglung, dia menatap wajah tampan yang terlihat familiar di depannya. Dia tertegun selama beberapa detik. "Ah!" Karina berteriak dan dengan cepat menarik diri, dengan hati-hati mengangkat selimut dan melihat ke dalam. Dia menghela nafas lega ketika melihat pakaiannya masih utuh. Lalu Kevin membuka matanya dan berkata, "Kenapa? Tidak ada yang terjadi semalam." Dia sedikit terkejut ketika melihat jam dan menyadari kalau sudah lebih dari jam 9 pagi. Kevin bahkan tidak ingat sudah berapa lama dia tidak tidur sampai lebih dari jam 9. Bisanya dia akan bangun jam 6 pagi. Bahkan jika dia begadang untuk melakukan eksperimen, dia akan bangun paling lambat jam 7 pagi. Bahkan ketika sakit pun dia tidak pernah tidur sampai jam 9. "Kenapa? Kenapa kamu di sini?" Karina yang belum sepenuhnya sadar, menatapnya dengan waspada. "Aku takut hantu dan tidak berani tidur sendiri." Kevin terdiam sejenak sebelum menjawab. Sudut bibir Karina berkejut dan langsung mengingat apa yang terjadi semalam. Pria ini benar-benar berani memakai alasan itu lagi. Dia menunjuk ke arah pintu. "Kamu, sana pergi. Aku harus bangun dan mandi." "Ya." Kevin turun dari tempat tidur dan ketika sampai di pintu, dia balas menatapnya. "Kamu mau sarapan apa?" "Apa saja," katanya. Setelah pria itu keluar, Karina dengan cepat mengangkat selimut, turun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Karina berdiri di depan cermin, memperhatikan dengan teliti kulit di leher dan tulang selangkanya dan menghela nafas lega. Ini karena dia mau memastikan kalau Kevin tidak melakukan sesuatu dan meninggalkan jejak ketika dia tidur semalam. Setengah jam kemudian dia sudah selesai mandi, berganti pakaian dan keluar kamar. Kevin juga sudah membuat sarapan. Ketika Gushen melihatnya muncul, dia langsung maju, meraih lengannya, sedikit membungkuk dan berbisik, "Karina, aku barusan lihat dia keluar dari kamarmu." Kamu saat bangun jam 7 pagi." Dia tidak melihat mereka berdua dan berpikir kalau dia telat bangun. Lalu kedua orang itu dengan kejam pergi keluar untuk pergi cari sarapan. Sehingga Gushen memasak semangkuk mie untuk dirinya sendiri sambil menangis dan buru-buru memakan sarapannya. "Tidak seperti yang kamu pikirkan," kata Karina dengan tenang. "Bohong, kamu masih mau mencoba menutupi dariku?" Gushen sama sekali tidak percaya kata-katanya. Karina mulai berbohong dengan ekspresi serius. "Kamu mungkin tidak percaya kalau Kevin takut hantu dan tidak berani tidur sendiri. Lalu dia datang ke kamarku dan hampir nangis. Aku biarkan dia tidur di lantai tuh."
Tengah malam dia mendengkur, berisik banget deh sampai aku tidak bisa tidur dan telat bangun. Kamu tahu aku tidak akan percaya, tapi masih ngomong gitu. Gushen mendengus. Gushen menjadi marah ketika teringat bahwa saat itu Kevin menakuti-nakutinya dengan hantu. Orang kejam itu takut hantu, gak apa-apa sih kalau dia mau bohong pada Karina, tapi membohongi dirinya. Tidak akan bisa, kalau gitu aku diam aja deh. Karina mengangkat bahunya. Apakah semalam dia melakukan sesuatu padamu? Gushen menariknya dan tidak membiarkannya pergi ke ruang makan. Karina benar-benar tidak mau membicarakan hal ini dengan seorang pria, meskipun kakak laki-lakinya. Tapi dia tetap menjawab, tidak, kalau dia berani lakukan sesuatu padaku, aku akan buat dia tidak bisa lihat matahari lagi. Lagi pula hari ini mendung, Gushen berbisik mengingatkannya. Jadi kita semua tidak bisa lihat matahari hari ini. Tidak perlu sedetail itu deh. Karina menggertakkan gigi dan memelototinya. Gushen bergumam pelan. Meskipun semalam kalian tidak ngapa-ngapain, tapi dia tidur di kamarmu semalam, berarti. Diam, Karina menghentikannya. Karina, ayo sarapan. Kevin mengatakan itu tapi matanya menatap dingin pada tangan Gushen. Dia sangat takut dan dengan cepat melepaskan tangan yang memegang lengan Karina. Sarapannya adalah bubur dan semua lauk kesukaan Karina, sehingga dia dalam suasana hati yang baik dan lupa dengan kejadian tadi malam. Setelah sarapan, Karina mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat dan melihat pesan dari Moses. Dia mengatakan bahwa dirinya yang akan jadi editor Karina di masa depan. Moses juga bertanya apakah hari ini sedang punya waktu luang. Kalau iya maka dia akan datang. Karina melihat jam yang ternyata sudah lebih dari jam 10 dan bertanya padanya, Kevin, apakah kamu mau masak makan siang untuk satu orang lagi, pria atau wanita? Tanyanya.